Perkenalkan, nama saya Garisma Saputra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dan kita ikuti langkah-langkahnya. Skuy. Pertama, letakkan 2 buah gelas dengan jarak 2 cm. Langkah kedua yaitu letakkan lilin di antara 2 gelas dan jarum bertumbuh pada bibir gelas. Setelah lilin tenang, nyalakan kedua sumbu dan ujung lilin dengan korek api atau mancis. Kedua ujung sumbu nyalakan. Bersihkan. Ini pembakarannya, Pak. Ya, mula-mula lilin tenang dan seimbang. 2, 3. Lalu berayun jika salah satu ujungnya meneteskan lilin. Nah, ini bukti meneteskan lilinnya ya. Nah, ini. Ini. 3. Gaya gerak lilin juga tidak cepat hilang karena lilin tersebut menetes, maka selalu terjadi ketidakseimbangan. Nah, ini ketidakseimbangan, lalu menetes. Nih. Nah. 3. Namun akan terjadi kondisi lilin tenang dan seimbang selama beberapa saat. Tenang. Maaf. Lalu tidak seimbang kembali, tidak seimbang lagi. Sisi yang menyala maka makin ringan karena lilinnya terus terbakar. Nah, sisi yang menyala makin ringan karena lilinnya terus terbakar. Nah, ini makin ringan lah dibilang. 2, 3. Lalu lilin tersebut dinyalakan kembali. Ini guys, lilinnya dinyalakan kembali. Nah, lalu percobaan yang ketiga yaitu matikan lilin terlebih dahulu. Setelah matikan, baru lilin akan mencari keseimbangan lagi. Bila lilin akan mencari keseimbangan lagi, langkah selanjutnya lilin kemudian dibakar kembali seperti ini. Sepertinya lebih sulit untuk tercapai lilin mencapai keseimbangan tersebut. Menyeimbangkan tersebut. Oke, kita lanjut ke part 2 tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi ialah suatu cabang mekanika yang mempelajari tentang suatu gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi suatu gerak rotasi tersebut. Ketika benda bergerak secara translasi, maka benda tersebut dapat menerima gaya eksternal apabila diberikan. Dan kita ikuti langkah-langkahnya. Kita akan kembali ke langkah-langkah dinamika rotasi dan ini prakteknya. Ayo kita ikuti. Menurut saya, ketika saya mendorong ujung pintu ini dengan menggunakan gagang pintu lebih mudah karena jaraknya lebih jauh. Akibatnya momen gaya lebih besar. Dan ketika saya mendorong di tengah lebih sulit karena makin dekat dengan engsel. Di tengah lebih sulit. Yang terakhir, saya mendorong dekat engsel. Saya merasa sangat sulit karena berdasarkan momen gaya, jarak gaya yang lurus dengan poros makin kecil, maka momen benda gayanya semakin
Jadi saya mengambil kesimpulan, jika kita mendorong dari jarak jauh dari titik poros, maka lebih mudah atau lebih besar adalah itu. Ya, itulah hasil dari video saya. Semoga bisa menginspirasi dan semoga Anda yang menonton bisa paham.